Nah, jadi Kubilai Khan dan Mongolia saat itu sangat terpengaruh oleh Islam karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk ya sekedar sharing-sharing mengenai masalah apa saja yang kira-kira penting bagi pemahaman kita baik di masa lalu ataupun masa yang akan datang. Hari ini tetap kita akan mengulas tentang buku Api Sejarah. Kita akan membacakan beberapa isinya dari pengarangnya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, insya Allah ini akan bagus untuk kita pahami bersama. Tema kita hari ini teman-teman adalah mengenai masalah Genghis Khan dan Turki Utsmani. Oh, apa hubungannya antara Mongolia dengan Turki Utsmani? Wow, ini keren sekali karena selama ini kita juga mengetahui bahwa Genghis Khan adalah tokoh yang banyak sekali membunuh orang. Ya, tapi wilayahnya sangat luas. Bahkan disebutkan wilayahnya itu kedua terluas setelah Britania. Sedangkan Turki Utsmani juga memiliki daerah yang cukup luas. Ya. Bapak-bapak, kalau seandainya nanti kapan-kapan main ke Turki, ya, silahkan bapak-bapak menyambangi atau mendatangi yang disebut sebagai Grand Bazar. Ya, Grand Bazar adalah sebuah pasar modern di Turki yang sangat besar dan cukup tua. Ya, Grand Bazar ini adalah titik terakhir dari jalur sutra dari Cina sampai ke daerah Turki, dan Grand Bazar adalah titik terakhirnya dari jalur sutra. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa saat itu sudah terjadi perdagangan antara Mongolia yang waktu itu masih menguasai Cina dengan Turki Utsmani ataupun sebelumnya yang membuat jalur perdagangan sutra. Ya, jadi jalur sutra itu pun juga sudah menandakan bahwa sudah ada hubungan antara mereka berdua. Baik, mungkin kalau kita bercerita tentang Mongolia yang paling terkenal adalah Genghis Khan. Ya, Genghis Khan itu luar biasa. Ya, dulunya Genghis Khan itu yang menaklukkan Turki Seljuk, ya, termasuk pernah menaklukkan Abbasiyah. Tapi yang jelas ketika menaklukkan Turki Seljuk, di situ orang-orang Turki Utsmani awalnya sebelum mendirikan Utsmani mereka masih masuk di dalam pasukan Turki Seljuk. Ya, dan dari pasukannya Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Kemudian di situ Seljuk dikalahkan oleh Mongolia, oleh Genghis Khan. Kemudian pada abad ke-13 Seljuk berhasil melepaskan diri dari Mongolia. Ya, dan justru orang-orang Turki Seljuk mulai untuk memberikan atau mensiarkan agama. Ya, ini abad ke-13 berarti sekitar tahun 1200-an, ya, 600 tahun setelah Rasulullah ya berarti. Ini mensiarkan agama di Mongolia, ya, di Mongolia. Hingga dinasti Genghis Khan ini banyak yang memeluk agama Islam, ya, dan sangat menghormati agama Islam saat itu informasinya. Dan yang paling penting tetap perlu ditandaskan bahwa Genghis Khan-nya sendiri tidak masuk agama Islam, tetapi generasinya ataupun orang-orang di dalam dinasti tersebut banyak yang memeluk agama Islam. Kemudian cucunya Genghis Khan itu namanya Kubilai Khan. Ya, dia tahun 1260 sampai 1363 ya. Nah, ini adalah cucunya Genghis Khan. Dinastinya disebut dinasti Yuan. Ya. Dinasti Yuan ini termasuk dinasti kedua selain Qing yang membentuk Cina. Ya. Karena Cina itu sebetulnya suku aslinya Han. Tetapi ada dua suku lagi yang membentuk Cina sekarang, yaitu Qing dan Yuan ini. Ya. Jadi ini nanti
akhir-akhirnya menjadi Cina. Tapi ini masih di dalam Mongolia. Dinasti Yuan ini adalah dinastinya Kubilai Khan. Nah, di sini di Kubilai Khan ini lebih hebat lagi. Dan Kubilai Khan mengakui bahwa Islam itu menjadi agama besar dan mendapatkan tempat di Cina pada tahun 1335 Masehi atau pada saat awal pendirian Turki Utsmani di Turki ya, Turki Utsmani mulai berdiri sekitar tahun-tahun itu juga. Ya. Nah, kemudian Kubilai Khan bahkan mengangkat menteri keuangan dan urusan perpajakannya dari orang Islam bernama Abdurrahman. Dan beliau mengangkat gubernur Yunan juga dari umat Islam, ya, bernama Syamsuddin, Umar Syamsuddin. Ya, jadi dua pejabatnya juga diangkat dari Islam oleh Kubilai Khan. Ya. Kemudian kenapa kok Kubilai Khan itu sangat menghormati Islam saat itu? Karena saat itu Bani Umayyah dan Abbasiyah dan Turki masih menjadi primadona dunia, sangat memegang peradaban dunia. Jadi kita tahu Umayyah sangat luas daerahnya, kemudian jatuh diganti Abbasiyah. Abbasiyah memang tidak memperluas wilayah, tetapi Abbasiyah itu dia lebih banyak meningkatkan ilmu pengetahuan. Makanya di sana ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Khwarizmi, ya, ahli matematika, ada Al-Jabr dan lain sebagainya, itu ada di wilayah atau di dalam di dalam Abbasiyah. Nah, Abbasiyah itu tentara-tentaranya adalah Turki Seljuk yang nantinya akan membangun Turki Utsmani. Ya, setelah kejatuhan Abbasiyah. Nah, diteruskan oleh Turki Utsmani, akhirnya Turki Utsmani juga melebarkan, selain teknologi juga melebarkan sayapnya. Jadi perpaduan antara Umayyah yang suka melebarkan daerah dan Abbasiyah yang suka meningkatkan ilmu pengetahuan. Makanya nanti kalau kapan-kapan main ke Turki, jangan lupa lihat teknologi masjidnya di sana seperti apa. Tanpa mikrofon itu bisa luar biasa. Ya. Nah, jadi Kubilai Khan dan Mongolia saat itu sangat terpengaruh oleh Islam karena Islam Turki Utsmani saat itu memegang peranan yang sangat penting. Ya, bahkan Turki Utsmani juga memegang daerah Yunani, menguasai Yunani tahun 1399, kemudian Serbia 1389, kemudian Bulgaria 1393, Bosnia 1465, dan Laut Hitam 1475. Demikian luasnya kekuasaan dari Turki Utsmani saat itu, sehingga memang sangat disegani. Makanya ketika agama ini besar, sebenarnya nanti lainnya peradaban lain itu akan mengikuti. Seperti kita sekarang, ketika Amerika besar maka semua akan berfokusnya ke Amerika. Ketika Cina besar maka nanti sekarang ini berfokusnya ke Cina. Maka kita kembalikan kebesaran Islam ini supaya berfokusnya kembali ke Islam. Ya, kemudian perluasan. Ya. Mengapa Turki melakukan perluasan ini? Karena Turki mendapatkan ancaman yang sangat serius dari Romawi Timur atau Bizantium. Romawi Barat itu ada di Italia sekarang ya, kota Roma ya, dengan Vatikan sebagai sentralnya. Tetapi kalau Romawi Timur itu Ortodoks. Yang sekarang Hagia Sophia di Istanbul, Turki, itu Romawi Timur. Ya. Nah, dengan memperluas wilayah, maka itu akan makin memproteksi kota sentralnya, yaitu kota Turkinya itu sendiri akan dikelilingi oleh daerah-daerah yang sudah dikuasai, sehingga membuat pasukan Romawi itu susah masuk. Itu ciri khas negara-negara yang memperluas wilayah saat itu, ya, untuk menjadi benteng, Kemudian akhirnya Romawi Timur berhasil dikuasai.
oleh Turki ya pada saat itu, yang seperti kita kenal dikuasai pada saat zamannya Sultan ke-7 yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang menumbangkan Romawi Timur Konstantin pada 1453 Masehi. Saya ada kajiannya juga, silakan lihat di sini ya. Ada kajiannya juga 1,5 jam hampir mengenai kejatuhan Turki Utsmani dan munculnya kerajaan Arab Saudi. Ya, kemudian pada saat sudah menguasai di daerah tersebut, ya, termasuk Laut Hitam, kemudian termasuk menguasai Romawi Timur, maka Turki otomatis mengatur perdagangan-perdagangan di daerah tengah situ, ya, sehingga hebatnya, tetapi dalam menguasai dan pengaturan perdagangan tanpa ada pembantaian bangsa di daerah tersebut. Terbukti sampai saat ini masih ada bangsa-bangsa yang mana dulu dikuasai seperti bangsa Yunani, Serbia, Bulgaria, Bosnia dan sebagainya, semua sekarang masih ada. Beda dengan bangsa-bangsa barat yang menguasai Amerika, menguasai Indian, orang-orang Indian harus pergi, orang-orang Indian harus mati, dan lain sebagainya. Ini berbeda sekali. Nanti kita akan cerita tentang bedanya Laksamana Cheng Ho dengan Columbus ya, dan Vasco da Gama seperti apa, nanti kapan-kapan akan kita bahas di sini. Okay? Kemudian karena dikuasai di alur tengah oleh Turki, laut-laut tengah, maka Katolik Portugis, negara Katolik Portugis akhirnya kalau mau berdagang ke Asia Selatan atau ke Indonesia, dia harus memutar melalui Laut Barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, muter gitu ya, jauh. Ya. Ini untuk menguasai dari negara-negara Asia. Ya, makanya saat itu terjadilah perjanjian yang kemarin kita sebut sebagai Tordesillas, ya, legalisasi oleh Paus untuk melakukan penjajahan atau pengembangan agama ke daerah-daerah kepada Portugis dan kepada Spanyol. Ya, mereka berdua dikasih jatah, Portugis di sebelah timur, Spanyol di sebelah barat. Nah, kemudian setelah Kubilai Khan wafat, kemudian dinasti ini diganti dinasti Ming, ya, keluarga Ming, tahun 1363 sampai 1654. Ya, nama kaisarnya adalah Yongli. Ya. Nah, Yongli ini juga, Kaisar Ming ini juga masih di tengah kekuasaan atau di tengah zaman keemasannya Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani seperti kita tahu itu mulai dari tahun 1200, 1300-an sampai dengan tahun 1924. Hampir 7 abad menguasai dunia ini. Nah, Kaisar Yongli ini di tengah kejayaan Turki. Ya. Nah, hebatnya Kaisar Yongli inilah yang sangat akhirnya juga seperti pendahulunya Kubilai Khan menghargai adanya Islam, dan dibuktikan dengan mengangkat salah satu panglima angkatan laut terkenal yang sampai saat ini namanya masih diabadikan, yaitu Laksamana Cheng Ho. Inilah Laksamana Cheng Ho, berasal dari dinasti Ming yang kaisarnya adalah namanya Kaisar Yongli. Ya, 1363 sampai 1654. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kehebatannya Laksamana Cheng Ho, dan sebagai informasi Cheng Ho ini adalah Muslim. Ya, Cheng Ho ini adalah Laksamana Muslim yang kapalnya, besarnya kapal itu ini sebagai prolog saja, nanti ya kita akan jelaskan lebih jelas. Besarnya kapal itu saja bisa untuk mengangkat kapalnya Columbus. Beberapa kapal Columbus itu bisa diangkat di dalam satu kapalnya Cheng Ho. Padahal Cheng Ho memiliki beberapa puluh kapal yang dibawa saat itu. Dan hebatnya lagi, Cheng Ho ketika melakukan ekspedisi dengan tentara yang banyak, orang yang banyak, tetapi mereka sama sekali tidak merusak daerah yang dilewatinya.
Ini berbeda dengan Vasco da Gama dan berbeda dengan Columbus, sang penjajah dari barat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang jelas, kita sekarang sudah sedikit mengerti mengenai hubungan Mongolia dan Turki, dan sebagai informasi bahwa akhirnya Mongolia pecah dan Turki pun pecah. Mongolia pecah menjadi daerah-daerah seperti Cina dan lain sebagainya, yang sekarang paling besar adalah Cina, dan Mongol sendiri hanya menempati daerah yang sangat kecil. Sedangkan Turki pun juga pecah pada saat Perang Dunia Pertama, ya. Ada juga itu di situ di kajian tentang pecahnya Turki itu, akhirnya dipecah-pecah, termasuk Yordania dipecah, Arab Saudi dipecah, ya. Kemudian Yerusalem juga dipecah, ya, oleh Inggris dan Prancis, kalah-kalah dalam Perang Dunia Pertama. Akhirnya Turki juga menyisakan daerah yang sekarang menjadi Turki itu. Insya Allah apapun yang kita lakukan dengan mempelajari ini, kita akan bisa lebih melihat dan lebih bijaksana di dalam membuat keputusan dan melangkah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.